Kita mulai ya. Shalom semuanya. Shalom. Iya, hidupin mic. Iya. Shalom. Shalom semuanya. Iya. Bersyukur dan bersukacita ya. Kita bisa lagi dipertemukan di lewat Zoom dari rumah masing-masing. Dan kita akan sama-sama boleh lagi dipersatukan untuk boleh sama-sama belajar tentang firman Tuhan malam hari ini dari surat Roma. Dan sebelum itu, mari kita boleh berdoa ya. Bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa sama-sama diberikan hikmat untuk boleh mengerti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sungguh suatu sukacita yang besar ketika kami boleh lagi membangun suatu relasi persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam mengenal firman-Mu, belajar tentang firman-Mu, dan terlebih lagi ya Tuhan, kami siap dikoreksi oleh firman-Mu dan dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah PA kami malam hari ini, Tuhan yang membawa kami untuk boleh mengerti setiap apa isi hati Tuhan di dalam firman-Mu dalam surat Roma. Dan Tuhan tolong hamba-Mu yang akan memberikan pengajaran pada malam hari ini, kiranya senantiasa Tuhan berikan hikmat. Dan setiap kami juga yang bergabung dalam Zoom ini, kami juga boleh sama-sama belajar bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Kami juga merindukan untuk teman-teman kami yang belum join, biarlah senantiasa ketika mereka juga bisa bergabung bersama dengan kami, mereka juga mengalami dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersukacita. Amin. Ya, ini nggak perlu perkenalan lagi, saya rasa itu nama saya udah ada di TV-TV gitu ya, di koran juga udah sering muncul. Jadi, nggak usah lagi perkenalan ya, kita langsung saja. Ya, suatu sukacita yang besar, kita boleh sama-sama belajar dari surat Roma ya. Mungkin dari sedikit pendahuluan sudah dibahas, kurang lebihnya oleh Pendeta Bonsu Tigor. Kalau teman-teman bisa lihat juga nanti akan di-sharekan di YouTube GMI Gloria ya. Ya, bahan PA kita hari ini, mungkin kalau bisa nanti WJT akan bantu saya, menolong saya untuk memberikan pemaparannya ya. Untuk bahan PA kita hari Kamis tanggal 20 Agustus, kita ada di kelas online. Teks yang akan kita sama-sama baca, renungkan, dan kita akan lihat sama-sama di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya ulangi sekali lagi. Teks dalam Roma 1 ayat 1 sampai 17. Ini nanti kita sistemnya boleh tanya jawab, tapi saya paparkan dulu, kemudian nanti ada waktunya kita bisa saling bertanggapan, gitu ya. Teksnya dalam Roma 1 ayat 1 sampai 17, kita boleh buka Alkitab kita masing-masing. Ya, kita boleh buka Alkitab masing-masing ya. Itu screen-nya sudah ditampilkan WJT, terima kasih. Roma 1 ayat 1 sampai 17 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti biar nggak usah baca sama-sama. Jadi kita perhatikan saja di Alkitabnya, saya akan baca. Salam dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ya, sorry. Ada yang saya lanjut, ayat 3, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, ayat 4, dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8,
Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Ayat 10, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ayat 12, itu supaya aku di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ayat 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini suatu surat yang menarik untuk boleh sama-sama kita boleh renungkan. Sebagai suatu pendahuluan, ada suatu pertanyaan. Jika hari ini Anda punya kabar gembira, saya nggak tahu kabar gembiranya apa itu, kira-kira Anda ini tipe orang yang bakalan membagikan cerita atau kabar gembira itu kepada orang lain, atau Anda simpan sendiri? Iya. Anda tipe yang mana gitu ya? Contoh, misalnya hari ini saya bergembira sekali, anak saya boleh diterima di satu perguruan, anak saya boleh lulus dalam perguruan, atau kabar gembira hari ini puji Tuhan, saya bersyukur kesehatan saya sudah mulai membaik. Ada suatu kabar-kabar gembira yang mungkin Anda punya. Apakah Anda ini tipenya orang yang akan membagikan kabar gembira itu, atau Anda lebih simpan kabar gembira itu sendiri? Nah, boleh nanti 1-2 orang juga atau siapapun boleh mewakili ya. Anda boleh nanti lihat gitu ya. Boleh siapa saja nanti yang memberikan tanggapan, boleh hidupin mic-nya, kita santai saja, tidak terlalu kaku. Jika Anda punya pendapat langsung, boleh langsung. Boleh, nama saya ini, saya boleh berpendapat, saya itu tipe orang yang kalau punya kabar gembira, saya bakalan ceritain ke orang lain. Atau Anda tipe orang yang kalau saya punya kabar gembira, mending saya simpan sendiri aja. Kira-kira boleh ada yang mau memberikan tanggapan dari pertanyaan kita ini sebelum nanti kita masuk? Saya traktir teman-teman makan, contoh. Saya kayak... Ya. Boleh, ini kok Kevin ya? Iya, saya traktir teman makan-makan. Oh, kabar gembiranya traktir teman makan-makan, begitu ya? Iya. Nah, kira-kira kalau kok Kevin punya kabar gembira ini, apakah diceritakan, hari ini saya mau traktir kamu, saya mau kabar gembira, saya traktir kamu ya. Tipenya begitu ya, kok Kevin ya? Iya, diceritakan lah. Tapi terutama kan kita kan puji syukur dulu sama Tuhan lah. Kan gitu kan. Habis itu ya makan-makan lah rame-rame. Turut bergembira. Oh, jadi traktir makan-makan adalah bagian dari mengungkapkan kegembiraan itu, begitu ya? Iya. Nah, buat teman-teman yang lain, buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, apakah juga mempunyai pendapat yang sama dengan Ko Kevin? Boleh, silakan. Ada? Siapa saja boleh? Perempuan deh, kalau boleh. Tadi udah laki-laki, sekarang perempuan deh.
Ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus itu mengalami hal yang sama, yang mungkin dia ini ketika mengalami suatu sukacita yang besar, sehingga sukacitanya ini, kabar gembiranya ini, itu dia nggak bisa tahan sendiri. Akhirnya dia mau coba tuangkan, atau dia mau coba sampaikan kabar gembira ini tentang Yesus Kristus. Oke, thank you lah. Kegembiraannya Paulus ini, kegembiraannya Paulus ini yang itu nanti bisa kita baca ya di dalam surat Roma yang akan sama-sama kita akan baca dan sama-sama akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mencoba membantu untuk Anda semua. Jadi saya buat alur cerita dari surat ini gitu ya. Alur dari surat Paulus ini dalam Roma 1 ayat 1 sampai 17. Nanti kalau Anda perhatikan di screen-nya yang sudah di-share oleh WJT, kita sama-sama coba perhatikan ayat 1 ya. Kita mulai dari ayat 1. Nah, di dalam ayat 1 ini saya beri alur ceritanya itu seperti ini, ayat 1. Memperkenalkan dirinya dengan nama Paulus, ya kan? Dari Paulus, ya kan, dari salam. Memperkenalkan dirinya dengan nama Paulus. Identitasnya adalah hambanya Yesus Kristus. Kemudian tugas panggilannya sebagai apa? Sebagai rasul, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, jadi saya sengaja buat alur ini biar kita boleh memahaminya per ayat begitu ya. Jadi kita punya kerangka berpikirnya jadinya rapi gitu ya. Per ayat kita akan sama-sama lihat. Jadi alur cerita yang pertama itu adalah memperkenalkan dirinya si Paulus itu ya. Kemudian ayat 2. Ayat 2 sampai 4 itu alur ceritanya sedang menceritakan inti pemberitaannya gitu ya. Nanti kalau Anda perhatikan di ayat 2 sampai 4 itu merupakan inti dari pemberitaannya. Nah, sekarang coba kita sama-sama perhatikan di Alkitabnya. Apa sih pemberitaan yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma? Nah, saya sengaja buat ini langsung supaya kita langsung berdiskusi ya sama rekan-rekan sekalian yang bergabung dalam Zoom ini. Kita boleh sama-sama nanti boleh buka mic, yang mau memberikan tanggapan boleh buka mic. Sama-sama nanti boleh dilihat ya. Nah, ayat 2 sampai 4 ini menceritakan pemberitaannya. Jadi kalau ayat 1 tadi itu bersifat memperkenalkan diri, nah ayat 2 sampai 4 kalau Anda perhatikan di Alkitabnya, saya buat alurnya adalah menceritakan inti pemberitaannya. Yang jadi pertanyaannya untuk kita lihat dan sama-sama bahas, apa sih pemberitaan yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma? Iya, saya persilakan buat teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian boleh memberikan tanggapannya. Begitu ya. Boleh siapa saja yang boleh nanti berikan tanggapan, boleh hidup mic. Kira-kira apa sih pemberitaan yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma? Kita perhatikan di Alkitab kita ayat 2 sampai 4. Jika sudah ada yang ingin memberikan tanggapan, boleh dibuka mic-nya. Ada? Kira-kira kalau Anda perhatikan ayat 2 sampai 4, itu lagi menceritakan inti pemberitaannya si Paulus kan? Nah, kira-kira pemberitaan apa yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma? Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu ya. Ya, contoh kayaknya masih diam-diam semua ya. Iya, betul. Saya coba dulu ya untuk pemanasan aja. Boleh, betul. Ya, jadi kalau kita lihat Paulus ke Roma, itu dia ingin bertemu dengan jemaat-jemaat, tentu sekali adalah orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian juga orang-orang non-Yahudi. Ini menarik di dalam ayat yang ketiga ya. Di dalam ayat yang ketiga, ya, di situ Paulus menyebutkan tentang anaknya, maksudnya Tuhan Yesus, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Nah, di sini Paulus menghubungkan langsung bahwa Tuhan Yesus yang Injil yang diberitakannya itu dalam Injil itu
berasal dari keturunan Daud. Ya. Jadi saya melihat ini supaya memang Injil itu mudah diterima oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Roma, dia ingatkan bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Jadi begitu disebut keturunan Daud, keturunan Raja Daud, nah bagi orang-orang Yahudi itu tidak asing lagi, bukan? Ya, sudah dekat, sudah mudah diterima. Nah, seperti itu. Itu pemanasan aja, Chantal. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu Su ya, untuk tanggapannya. Berarti menjelaskan bagaimana inti pemberitaannya, si Paulus ini sudah duluan mulai dari latar belakang Yahudi dengan memulainya dari keturunan Daud, sudah langsung disinggung di situ ya. Nah, jadi kembali lagi, saya ingin mengajak teman-teman atau rekan-rekan semua untuk memperhatikan ayat 2-4 ini, itu kan merupakan inti pemberitaannya si Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, yang mungkin yang bisa kita berikan diskusi ataupun tanggapan ketika Anda membaca ayat 2-4, apa sih pemberitaan yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma begitu. Ada lagi yang ingin memberikan satu tanggapan? Kita santai saja ya. Ya, boleh. Siapa nih? Hans Chantal. Oh, Hans. Oke, Hans. Jadi kalau menurut pandangan aku ayat 2-4 ini dia kayak sedang berusaha menyampaikan gambaran Injil secara gambaran besarnya, iya. Jadi dia kayak di awalnya kan dia bilang Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Berarti dia ngomong perjanjian lama. Baru dia ayat 3 dia cerita tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Berarti menurut pandangan lu kemungkinan itu tentang ketika Yesus lahir dan berada di dunia ini. Baru yang keempat itu cerita tentang setelah Yesus naik ke surga secara garis besar. Iya. Terima kasih loh Hans pendapatnya. Oke, silakan buat teman-teman yang lain jika masih ada, saya kasih satu lagi deh ya. Karena nanti ini akan sampai ayat 17, kita kan modelnya sistemnya sengaja saya buat langsung ditanggapi gitu ya. Jadi nggak ketinggalan nanti per ayatnya. Karena kita akan lihatnya per ayat begitu ya. Silakan jika ingin memberikan satu tanggapan lagi. Terima kasih tadi Hans ya. Ya, contoh? Ya. Dengan Pak Heri ya. Oh, silakan kok. Mungkin disampaikan oleh Paulus ada tentang Injil ya, tentang Yesus Kristus sendiri ya. Ya, mungkin yang di ayat keempat, mungkin ayat ketiga dan keempat tuh ingin menekankan bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah, 100% manusia gitu. Wah, mantap. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Heri. Ya, nanti ini cukup dulu ya. Nanti mungkin kalau ada waktu nanti kita boleh singgung lagi di ayat 2 dan 4. Nah, ayat 2 dan 4 ini menceritakan inti pemberitaannya. Nah, tadi seperti salah satu pertanyaan yang coba saya pancing untuk Anda bisa boleh mengikuti surat Roma ini. Pemberitaan yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma, kalau kita lihat dari ayat 2 sampai 4, Anda kalau masih mengingat dalam Yohanes 1 ayat 1 gitu ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan dia. Nanti Anda boleh baca sendiri ya di rumah. Nah, saya mengambil suatu gambaran yang jelas dari inti pemberitaannya Paulus ini benar, seperti teman-teman yang sudah sharingkan tadi, ingin mau menjelaskan tentang si Kristusnya, gitu ya, tentang si Kristusnya, yang dimana yang diakui oleh Paulus ketika firman itu datang dan menjadi manusia. Kemudian di ayat yang keempat tadi sudah sempat disinggung tentang kuasa kebangkitannya, itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ingin menekankan suatu status penting di dalam pemberitaannya. Suatu poin yang mendasar sekali yang ingin disampaikan Paulus, bahwa sebenarnya ketika dia sedang menceritakan inti dari pemberitaannya, tidak lain tidak bukan adalah kesaksian dirinya, tetapi bagaimana Kristus ada di dalam setiap pemberitaannya Paulus. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian kita sama-sama boleh perhatikan di ayat 5 dan 6. Jadi ayat 1 sudah kita bahas, ayat 2 sampai 4 juga sudah. Anda boleh perhatikan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Nanti boleh ditampilkan lagi di screen-nya oleh WJT. Ayat 5 dan 6. Contoh Indra. Ya. Ya, maaf saya potong. Oh ya. Hari ini cuma dari ayat 1 sampai 7. Contoh. Oh, ayat 1 sampai 7 saja ya? Iya. Oke. Sesuai dengan yang dijadwalkan. Oke.
Boleh, boleh. Thank you. Sampai ayat 7 ya. Sampai ayat 7. Ya. Okay. Berarti nanti ayat yang ke-5 sampai 6. Boleh deh. Ini menceritakan ayat 5 sampai 6 boleh diperhatikan ya. Nanti ayat 5 sampai 6 bagaimana menceritakan tugasnya sebagai rasul. Nanti boleh diperhatikan di teksnya di ayat 5 dan 6. Saya sengaja buat alur ceritanya, saya beri temanya itu saya bold, menceritakan tugasnya sebagai rasul ayat 5 sampai 6. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, ketika menceritakan tugasnya sebagai rasul, ada satu pertanyaan yang boleh kita sama-sama bahas. Apa sih yang menjadi tugas rasul Paulus, seorang Paulus? Kita bisa lihat di ayat 5 dan 6. Apa sih yang menjadi tugas seorang rasul? Begitu ya. Ayat 5 dan 6. Jadi teman-teman, rekan-rekan, boleh sama-sama lihat di ayat 5 sampai 6. Anda boleh menemukannya di situ. Jika sudah menemukan apa yang menjadi tugas seorang rasul, boleh buka mic-nya dan memberikan pendapat. Kira-kira begitu ya. Saya persilakan. Ada? Menceritakan tugasnya sebagai rasul. Nah, ayat 5 dan 6 ini, apa sih yang menjadi tugas seorang rasul? Di ayat 5, untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada Yesus. Kepada nama Yesus. Ayat 5 ya. Jadi, ini kok Aka ya. Apa yang menjadi tugas seorang rasul dengan perantarannya yaitu adalah jabatan seorang rasul untuk menuntun semua bangsa. Ada kalimat itu ya, menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin mau menambahkan apa sih yang menjadi tugas seorang rasul? Ada lagi? Ada? Coba saya ingin sedikit berdiskusi. Kadang-kadang kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-5, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Untuk orang zaman sekarang, kalau bisa kita lihat, untuk percaya dan taat, itu susahnya minta ampun. Betul ya? Untuk percaya dan taat itu kita mungkin lebih gampang untuk bisa menerima dan mendengar, tapi untuk actionnya, untuk dalam hal untuk ketaatan itu sulitnya minta ampun. Nah, bagaimana ya kehidupan seorang rasul boleh membawa ini menjadi suatu berita yang bukan hanya untuk didengarkan, tetapi menjadi suatu berita yang bisa dipercaya dan ditaati oleh orang yang mendengar, begitu ya. Nah, jika Anda perhatikan di ayat yang ke-5 dan ke-6, dimulai dengan ayat 5, dengan perantarannya. Jadi ketika, Anda setuju atau tidak, jadi ketika seorang rasul menyampaikan berita Injil, dia sedang menjadi penyambung lidahnya Allah. Bagaimana di perantaraannya adalah ada Tuhan. Jadi serta-merta bukan berarti kehidupan seorang rasul bukan hanya membagikan tentang pengalaman, tetapi pengalamannya saja, tetapi bagaimana ketika dia menyampaikan suatu pemberitaan, itu ada perantaraan Kristus di dalamnya. Jadi dalam setiap pemberitaannya, setiap kesaksian yang diberikan, tidak lain tidak bukan, di dalamnya ada penyertaan Tuhan. Jadi yang menjadi suatu dorongan yang kuat sebagai seorang rasul ketika menjalankan tugasnya, di dalamnya ada perantaraan Tuhan di dalamnya. Nah, kira-kira begitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kemudian kita boleh langsung lihat di ayat yang ke-7. Tadi saya pikir saya
bakal 1 sampai 17, rupanya sampai 7 saja begitu ya. Jadi Bapak deh ya. Kita perhatikan di screen itu ada saya tulis itu alur ceritanya adalah status jemaat di Roma. Iya. Status jemaat di Roma. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil, dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi kalau status jemaat di Roma ini bisa kita simpulkan bahwa ketika Paulus menulis nulis surat ini kepada jemaat di Roma, ini bukan orang yang tidak percaya, tapi melainkan orang yang sudah percaya, bahkan yang dikatakan orang yang sudah dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, begitu ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Status orang-orang di Roma sudah jelas ya, mereka itu adalah orang-orang yang sudah percaya, bukan orang yang belum percaya. Nah, mungkin yang menjadi bahan diskusinya, pernah nggak nih rekan-rekan sekalian, sebagai seorang yang sudah percaya kepada Kristus, ketika Anda menyampaikan atau memberitakan Injil, adakah mungkin Anda punya pengalaman kepada orang yang belum percaya, mungkin pernah ditolak dalam pemberitaan Injil Anda, mungkin apakah ketika Anda sedang menyampaikan firman atau menyampaikan Injil, akhirnya orang boleh bertemu dengan Tuhan, itu mungkin boleh juga diseringkan begitu ya di dalam pembahasan kita saat ini. Mungkin ada yang punya pengalaman demikian? Boleh silakan ya buka di mic-nya. Yang ingin aktifkan mic-nya. Ada? Tidak ada ya, ini ada. Halo? Masih ada orang? Pernah nggak Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ketika sebagai seorang percaya begitu ya, ketika menyampaikan Injil ditolak ataupun mungkin diremehkan ataupun tidak dianggap, apalagi ketika yang muda mau menyampaikan pesan Injil, tetapi malah selalu dianggap ya masih kecil, belum punya pengalaman, tahu apa begitu ya, mungkin direndahkan seperti itu. Mungkin ada yang punya pengalaman demikian, boleh sharing sebelum kita lihat juga ayat-ayat yang lain dalam teks ini. Ada? Mungkin saya mau bertanya dulu ya. Di ayat 1 dikatakan Injil Allah. Apakah bangsa orang atau orang-orang Romawi ini sudah langsung mengerti waktu diberikan Injil Allah? Apa sih Injil Allah itu? Maksudnya mereka sudah tahu apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu. Di ayat 1 ya, ya? Iya, ini dikatakan Injil Allah. Jadi ini kalau kita lihat kabar baik Allah gitu ya kalau di versi lain. Jadi apakah mereka sudah mengerti itu kabar baik itu mengenai apa atau gimana? Ya mungkin di ayat 2 ada dikatakan perantara nabi-nabi, apa sebenarnya kabar baik itu mereka sudah mengerti atau bagaimana ya? Oh, oke. Jadi ketika tujuan surat ini ditulis, ini kepada jemaat di Roma, yang notabene-nya ada orang Yahudi, juga ada orang Yunani, campuran begitu ya. Nah, untuk ketika apakah mereka sudah mengerti tentang Injil Allah itu, atau apakah mereka atau mereka sama sekali tidak mengerti apa sih itu Injil Allah. Tapi kalau yang disampaikan, kalau kita lihat dari salamnya saja,
ini Paulus dengan jelas langsung menceritakan tentang dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, kemudian diberikan penjelasan di ayat 2 itu. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya. Jadi ada histori yang mau dijelaskan dari Rasul Paulus, dari perjanjian lama juga, ini sudah ditekankan gitu ya, dengan perantaraan nabi-nabinya, dan dalam kitab suci. Jadi secara langsung ketika Paulus sedang mau menuliskan surat ini, dia juga udah pastikan kepada pendengarnya tentang Injil Allah itu, dan mereka mengerti Injil Allah yang diberitakan adalah sama seperti yang telah diberitakan dan disuarakan oleh nabi-nabi pada zaman perjanjian lama. Nah, kira-kira begitu kok. Mungkin ada yang mau juga memberikan tanggapan, saya persilakan ya. Contoh Indra. Gimana kok? Ya. Mungkin di sini perlu ditegaskan lagi bahwa Injil di sini bukan Injil dalam istilah sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi Injil ini juga dimengerti yaitu secara keseluruhan juga di dalam perjanjian lama. Jadi jemaat ini kan otomatis jemaat Roma ini kan jemaat, mereka sudah berbentuk seperti jemaat. Otomatis mereka juga udah terima pengajaran sebelumnya. Jadi Paulus mempertegas kembali di sini. Iya. Iya, terima kasih. Contoh Wandi ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Jadi ini seperti dipertegas kembali untuk Injil yang disampaikan, itu juga berkaitan dengan Injil yang disampaikan, bukan yang seperti konteks tadi ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi juga satu keterkaitan dengan penyampaian yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, mungkin ada lagi yang ingin mau bertanya atau didiskusikan. Ayat 1 sampai 7, salam. Oke, contoh saya tambahkan sedikit ya. Ya, boleh, Bosu. Ya, makasih tadi Tante Wendy sudah katakan ayat 1 itu dipertanyakan tadi oleh Pak Akaya, Pak Suwardi. Ya, itu memang sangat jelas sekali. Yang pertama, kalau kita lihat latar belakang, kemarin minggu yang lalu kita sudah bicarakan, ada dua kemungkinan dari terbentuknya jemaat Korintus, jemaat Roma sendiri ya. Yang pertama adalah orang-orang Roma yang memang pernah mendengar khotbah Petrus waktu hari Pentakosta. Yang kedua, orang-orang yang pernah mendengar berita Injil yang disampaikan oleh Paulus itu sendiri. Jadi pengertian dari Injil di sini tadi Wendy Santo sudah katakan, kalau di dalam teks asli itu dikatakan evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik. Kabar baik. Jadi kabar baik yang dimaksud di sini adalah pribadi daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi di sini suatu hal yang sangat menarik, dia menggunakan istilah-istilah, kata-kata yang betul-betul dipahami oleh orang Yahudi dan juga orang Yunani pada saat itu. Jadi di saat dia ingin memberitakan Injil itu, kabar baik itu, dia menggunakan kata-kata, istilah-istilah yang begitu familiar dengan masyarakat yang akan didatanginya itu di Roma. Sehingga dia berharap dengan cara demikian pengajaran Injil yang diberitakan oleh dia itu bisa diterima dengan mudah. Nah, saya pikir ini menarik ya untuk kita waktu kita ingin memberitakan Injil kepada orang, memberitakan kabar baik itu sendiri kepada orang. Apakah memang kita memiliki kata-kata atau kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami, atau memang kalimat-kalimat yang sudah dipahami orang yang akan kita sampaikan, kita beritakan sehingga dia dengan mudah mengerti. Demikian contoh, makasih. Oke, terima kasih Bosu sudah menambahkan satu ulasan yang dulu ditanyakan Ko Akai tadi. Ya, buat rekan-rekan semua, kita sama-sama boleh belajar di sini. Jadi, jika ada yang ingin masih menggelisahkan di hati Anda yang ingin bertanya, saya persilakan ya. Teks kita pendek sekali ya, dari ayat 1 sampai 7 saja, yaitu tentang bicara salam. Jadi mungkin kurang sedikit banyaknya kita bisa diskusikan ya di ayat ini ya. Oke, saya coba ingin membawa satu pemikiran. Jadi ketika kita sebagai seorang yang percaya kepada Kristus,
ketika ingin memberitakan Injil itu, tadi saya kutip sedikit dengan kalimatnya Bu Subunsui, menggunakan bahasa yang bisa kita pakai sehingga orang lain itu boleh mengerti apa yang bisa kita sampaikan. Nah, justru kadang-kadang kendala kita itu di bahasanya begitu ya. Kadang-kadang ada bahasa, bahkan juga ada kultur yang harus kita pelajari dari segi macam budaya juga gitu ya, begitu komplit begitu. Jadi agak terkesannya ketika memberitakan Injil, wah saya harus punya dulu gini segudang pengetahuan baik dari segi konteks bahasanya, budayanya, cara berpikirnya, cara berpakaiannya. Itu seakan-akan menjadi suatu bagian yang kompleks ketika kita menyampaikan Injil. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Gitu ya. Boleh kita diskusikan gitu ya. Silakan, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Jadi kalau saya belum bisa punya bahasa yang saya tidak mengerti, saya belum mengerti budayanya, saya belum mengerti bagaimana cara berpikirnya. Kalau begitu saya belum bisa menyampaikan kabar baik itu. Saya belum bisa menyampaikan Injil itu. Apakah demikian? Iya. Boleh kita diskusikan bersama ya. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian. Ada? Atau ada yang ingin memberikan suatu tanggapan di dalam salam Paulus ini kepada jemaat Roma dari ayat 1 sampai 7? Boleh. Mungkin kalau tidak ini mau menghidupkan suaranya, boleh tulis di chat nanti. Boleh. Secara daging Yesus, ini ada pertanyaan ini ya. Contoh mau tanya, secara daging Yesus adalah 100% manusia, secara roh 100% Tuhan. Ketika Yesus disalibkan, apa ketuhanannya mati? Waduh. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi apakah ketika disalib, ketuhanannya mati? Seharusnya kan bisa kebal gitu ya, atau debus ya. Kan dia kan Tuhan, seharusnya nggak rasa sakit begitu ya. Nah, ini menarik sekali. Makasih contoh. Boleh kita diskusikan? Silakan yang ingin memberikan tanggapannya sebelum kita sama-sama bahas ini. Ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu? Ada tuh pertanyaannya di kolom chat ya, sudah diberikan. Ada? Tuhan itu 100%, ya manusia juga 100%, apakah ketika dia disalib, ketuhanannya hilang? Nah, boleh silakan ditanggapi. Ada? Halo? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Ini di kolom chat. Ini ada jawaban dari Angelin gitu ya. Menurut saya kemanusiaannya yang mati. Ketuhanannya bersifat kekal. Maaf kalau salah. Ya, sama-sama belajar. Terima kasih ya untuk Angelin. Pendapatnya dari Angelin adalah kemanusiaannya yang mati, tapi ketuhanannya tidak. Berarti ya walaupun ketika dia disalib, tetap merasakan sakit. Paku yang ditancapkan, mahkota yang ditancapkan di kepala, lambung yang ditusuk, tetap dia rasakan. Gitu ya. Tapi keilahiannya dia tidak mati. Terima kasih ya buat Angelin. Mungkin ada rekan-rekan yang lain ingin memberikan tanggapannya atau ulasannya. Kalau menurut saya ketuhanannya mati, tapi dia karena dia adalah Allah yang berkuasa, dia bisa mati tapi bisa bangkit lagi, bisa hidup kembali. Ya. Ada lagi kok Akai? Tidak ada ya. Jadi pada prinsipnya ketuhanannya bisa on dan bisa off ya.
Bahwa Bisa on off ketuhanannya, ya. ini ada diskusi lagi. Berarti ketuhanannya itu bisa on dan off ini. Iya. Kemanusiaannya bisa on dan off juga berarti. Berarti kemanusiaannya juga bisa on dan off lagi. Apakah setuju nih Seperti dengan itu. jadinya kita bisa menyimpulkan seperti itu ya, ketuhanannya bisa on off, manusianya bisa on off. Ketika dia rasa lapar, berarti ketuhanannya lagi off, kemanusiaannya lagi on. Kira-kira Kalau di begitu? gudang disimpan dulu, ambil lagi nanti, itu tanggapannya. Wah, taruh di gudang dulu, simpan. Wah, terima kasih ya tanggapannya. Ya, taruh di gudang dulu, simpan, nanti ambil lagi. Apakah kira-kira seperti itu? Kita boleh belajar bersama ya. Ini yang sedang dipertanyakan itu ketika di ayat 4 mungkin ya. Bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pemberitaannya ketika Paulus juga sedang memberitakan bahwa dengan menurut Roh Kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi akhirnya di ayat 4 ini muncul satu pertanyaan yang tadi begitu ya. Apakah 100% dia 100% Tuhan, 100% manusia, tapi ketika disalib apakah 100%-nya Tuhannya itu mati? Kemudian diberikan tanggapan, apakah keilahliannya dia atau kemanusiaannya bisa on off begitu ya? Silakan. Ada yang memberikan tanggapan lagi mengenai tentang kebangkitannya Kristus ini dari antara orang mati? Ayat 4 ada? Ini ada Angelin lagi. Pak, mungkin tidak ini nyaman dengan suara, jadi bisa di lewat chat ya. Bisa lihat lagi. Karena power, makanya bisa on off. Seperti tekan tombol power aja. Jadi bisa di switch on off gitu ya. Kedagingan mati, tubuh tidak bekerja seperti biasa. Kerohanian mati terpisah dengan Tuhan. Itu jawaban dari contoh Anto ini ya. Jadi apakah ada yang iya, oke, tidak apa-apa Angel. Jadi kalau ya cek. Apakah Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian sependapat apakah apakah ketuhanan dan kemanusiaannya Kristus itu bisa on off? Silakan, saya menunggu rekan-rekan yang lain untuk boleh memberikan tanggapan. Oke, ini ada dari Frans. Menurut saya, saat Yesus tersalibkan demi menyelamatkan umat manusia, dia mau tidak mau harus menggenapkan karya rencananya sendiri. Sehingga dia bisa mati secara batiniah, tetapi dia sendiri juga mempunyai kuasa untuk menghidupkan dirinya sendiri. Begitu ya. Oke, terima kasih buat Evan tadi ya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin Evan bisa terangin maksudnya apa? Biar lebih jelas. Menurut saya tadi Yesus yang tersalibkan demi menyelamatkan umat manusia, dia mau tidak mau harus menggenapkan karya rencananya sendiri. Sehingga dia bisa mati secara batiniah, tapi dia juga sendiri. Jadi istilahnya maksudnya Evan ini mungkin seperti ini, nanti Evan juga boleh koreksi. Jadi ketika Kristus mengalami yang namanya suatu penderitaan yang tadi termasuk disalibkan, itu merupakan ada bagian dari rencananya, yaitu adalah untuk menggenapkan karyanya dia gitu ya, sehingga dia bisa mati secara batinnya, aslinya maksudnya tubuhnya, cara kemanusiaannya. Tetapi di saat yang sama juga dia itu mempunyai kuasa untuk bisa menghidupkan dirinya sendiri, karena tadi ya dia maha kuasa, jadi gitu ya. Seperti itu ya kira-kira ya Evan ya. Berarti di sini Kristus bisa mengatur ya, mengatur kapan dia
Kristus bisa mengatur kapan dia harus sakit, kapan dia harus kebal. Kira-kira begitu ya contoh ya. Apakah begitu gitu? Ada yang memberikan tanggapan yang lain? Ini ada lagi, wah, agak ini yang jadinya, ya, lihat teks, lihat chat lagi. Tapi tidak menjawab ketuhanannya mati atau tidak dari jawaban Evan. Oh, oke. Dari Ko Akai tadi. Ini ada dari Ahui juga. Walaupun disalibkan dan mati secara jasmani, namun ketuhanannya tidak mati. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dari Evan lagi, ketuhanannya tetap ada di dalam Yesus sendiri. Tidak menghilangkan ketuhanannya. Waduh, ini panjang jadinya. Chat ya semua ya. Jadi saya bacakan saja ya Bapak Ibu Saudara, bisa juga sambil lihat. Tapi contoh dari Angelin, tapi contoh pendapat saya masih sama. Ketuhanannya itu bersifat kekal, kemanusiaannya yang mati. Pas Tuhan disalib, dia bisa membangkitkan tubuhnya lagi. Dan mungkin on off itu di kemanusiaannya, di ketuhanannya on. Yang off itu, saya agak bacanya ini. Di kemanusiaannya, ketuhanannya yang on. Terus menurut saya ya Tuhan Yesus, maksud saya. Saya boleh baca sekali lagi Angel ya. Tapi contoh pendapat saya masih sama, ketuhanannya bersifat kekal, kemanusiaannya yang mati. Pas Tuhan disalib, dia bisa membangkitkan tubuhnya lagi. Nah, mungkin on off itu di kemanusiaannya, ketuhannya on terus menurut saya. Oh, jadi menurut Angel yang on off itu di kemanusiaannya, sedangkan di keilahiannya itu on terus. Begitu ya. Ini jadi chat semua ini ceritanya. Jadi saya bacain ya. Hans lagi memberikan suatu pandangan, tidak mungkin Tuhannya yang mati, ketuhanannya yang mati. Jika ketuhanannya mati, maka semua yang Yesus kerjakan akan menjadi sia-sia dan akan terjadi pertentangan. Ini saya akan terjadi pertentangan tentang klaim Yesus bahwa dia adalah Allah. Maka pertanyaannya, definisi kematian ini dimaksud seperti apa? Mungkin berbeda dengan definisi kematian selama ini kita ketahui. Itu pertanyaan dari Hans. Ini tanggapan dari Hans ya. Hans menanggapi Angel gini ya. Tidak mungkin ketuhanan yang mati. Jika ketuhanannya mati, maka semua yang Yesus kerjakan akan menjadi sia-sia. Berarti karyanya tadi itu semua jadi sia-sia. Jadi menurut Hans, bisa jadi kalau seperti itu, maka definisi kematian ini maksud akan berbeda sama seperti yang kita alami. Ini dari Ahui lagi. Ini jadi semuanya chat nih ya. Jika jasmaninya tidak dibangkitkan, bagaimana membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian? Hal ini menyatakan bahwa Yesus adalah penguasa atas kematian, ialah Tuhan. Cek. Ya, mungkin saya masih berikan kesempatan ya untuk kita diskusi. Ini kayaknya diskusi kita lebih banyak berbahas tentang kemanusiaan dan ketuhanannya Kristus gitu ya. Atau kita kasih delimitasi pembahasan saja agar pembahasannya tidak jadi jauh ke sana begitu ya. Iya, kayaknya kita menyimpang dari topik malam ini ya. Iya, topik malam ini itu tentang bagaimana Paulus sedang mau menyampaikan salam dia kepada jemaat di Roma, yang seperti yang saya berikan alurnya tadi di ayat 1 sampai 7. Hanya ayat 1 ini dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul, ayat 2 sampai 4 menceritakan inti pemberitaannya, ayat 5 dan 6 itu menceritakan tugasnya sebagai rasul. Nah, ayat 7 itu ada status jemaat di Roma. Nah, yang menjadi persoalannya yang diangkat adalah ketika sedang menceritakan inti pemberitaannya si Paulus kepada jemaat di Roma.
di mana yang mungkin di highlight sama teman-teman sekalian tentang bagaimana ketuhanannya Kristus di dalam penyampaiannya Paulus, sehingga diberikan tanggapan-tanggapan yang beragam dari teman-teman, begitu ya. Oke, mungkin kita bisa kembali gitu ya ke dalam topik di ayat 1 sampai ayat 7. Kita boleh bisa melihat apa sebenarnya makna yang bisa kita ambil untuk kita bisa pelajari dari salam ini ya. Ini kalau kita bahas tentang jasmani dan keilahiannya Kristus mungkin nggak bisa selesai ini ya. Oke, kita akan kembali ke topik. Nanti mungkin kalau ada waktu di konklusi di akhir, kita akan bisa singgung sedikit, begitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh kembali dalam melihat salam. Memang kalau mau dilihat dari bahan PH kita, kalau ayat 1 sampai 7 ini tanggung sekali, begitu ya. Karena dia sebenarnya harus satu kesatuan sampai di ayat 17. Ini menjadi satu rangkaian surat yang lengkap. Jadi kalau ayat 1 sampai 7 saja, saya rasa gantung ini ya sebenarnya ya. Tapi kita boleh melihat di ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Nah, misalnya dalam ayat 1 sampai 5, Paulus sedang menjelaskan tentang Injil, karena Injil dia ditangkap, karena Injil juga dia berjuang. Jika Anda perhatikan ayat 1 sampai 5, Paulus itu bisa sedemikian hebatnya memberitakan Injil. Padahal kalau mau dibilang dia belum ke Roma ini. Dia belum ke Roma. Tapi apa yang menjadi dorongan Paulus, apa yang menjadi suatu kekuatan dalam dirinya Paulus, ketika dia boleh menulis surat kepada jemaat di Roma, dan itu yang menjadi suatu kerinduan yang mendalam kepada jemaat di Roma, begitu ya. Nah, kalau di ayat 1 sampai 7, kita bisa lihat di ayat ke-6. Anda boleh perhatikan di ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, si Rasul Paulus ingin mau menjelaskan bahwa di ayat 6 ini, ingin menekankan ketika jemaat Roma menerima suratnya ini, bahwa jemaat Roma juga mempunyai suatu tugas dan tanggung jawab, saya bisa katakan seperti itu, bahwa ketika mereka adalah miliknya Kristus, telah dipanggil menjadi miliknya Kristus, mereka juga ikut bagian di dalam pemberitaan Injil tersebut. Karena kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 5, ngomong kayak gini. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul, perhatikan, untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka. Yaitu sama seperti orang yang sudah percaya dan orang yang taat kepada namanya, yaitu Yesus Kristus, kita juga mempunyai bagian. Ada bagian, kita mengambil andil di dalam pemberitaan Injil Kristus. Nah, mungkin ini yang bisa kita diskusikan bersama. Sulitkah ketika kita sedang menjadi pemberita Injil? Atau mudahkah kita sebagai pemberita Injil? Mungkin itu ya, kita bisa diskusikan malam ini agar topiknya bisa kena nih ayat 1 sampai 7. Kita boleh sama-sama lihat bahwa di ayat 6 itu dikatakan kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi miliknya Kristus. Nah, saya dan saudara adalah orang-orang yang menjadi miliknya Kristus. Apakah kita juga mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil ini, atau kita hanya sebatas orang yang menikmati berita Injil itu, namun hanya sekedar dinikmati, tapi kita tidak mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil itu. Oke, ini udah ada chat dari Angel. Menurut Angel itu sulit sekali dalam memberitakan Injil, apalagi anak muda, seperti kata John tadi, kadang diremehkan. Kalau nggak diremehkan pun pasti dikomentarin. Semua agama sama aja, kok semuanya baik-baik. Nggak ada agama yang mengajarkan yang namanya jelek, nggak ada agama yang mengajarkan mencuri, nggak ada agama yang mengajarkan untuk membunuh atau menyakiti atau orang lain gitu ya. Jadi menurut Angel tuh sulit, apalagi. Jadi terkadang anak muda itu sangat sulit untuk memberitakan Injil, apalagi ketika dia
menginjili yang sesama saja susah, seusia dia, dibilang sok rohani lah, ya begitu ya kira-kira. Bahkan ketika dia memberikan atau memberitakan Injil kepada orang yang berusia tua, dibilang pengalamannya kurang, gitu ya. Oke, mungkin ada dari rekan-rekan sekalian yang punya pengalaman sulit banget memberitakan Injil. Sulitnya kenapa begitu ya? Mungkin bisa diberikan alasan. Dan mungkin nanti rekan-rekan sekalian yang sudah pernah mengalami kesulitan, kemudian menemukan satu jawaban atau hikmat yang Tuhan berikan, itu boleh juga sharingnya sama-sama supaya bisa membantu rekan-rekan sekalian yang pernah mengalami kesulitan dalam memberitakan Injil. Ya, saya persilakan untuk teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Contoh. Ya, silakan, C. Ya. Saya gini ya, sini kan semangat misi Paulus kan begitu tinggi ya. Semangat bermisinya begitu tinggi, dan di sini juga disebutkan kita juga disuruh untuk mempunyai semangat itu untuk memuridkan orang ya, contoh ya. Ya. Karena di sini selain percaya, itu orang tersebut harus taat lagi kepada Tuhan. Yang contoh bilang terlalu sulit ya, contoh ya. Ya, betul sih. Itu perlu waktu yang panjang istilahnya. Ya. Sekarang saya mau sharing sedikit lah. Itu boleh. Pengalaman kami sebelum COVID, kami kan setiap hari Kamis ada CPA ke rumah sakit. Jadi selama CPA tersebut mengabarkan Injil ke orang-orang sakit, kita pernah menemukan hal-hal yang sulit sekali, contoh. Kita bahkan pernah diusir, sampai dipanggil suster untuk mengusir kami keluar pun pernah. Itu gara-gara begini saja. Karena teman kami mengatakan bahwa kalau ada waktu, tolong dong ke gereja, jalan-jalan gitu kan. Sambil mendengarkan, membandingkan dengan agama yang kamu anut. Teman kami kan berkata begitu ya. Rupanya orangnya ngamuk. Dia bilang, seberapa dalam kamu mengerti agama saya? Kalau kamu tidak ngerti, sekarang kamu keluar dari kamar ini. Begitu loh, Santal. Oke. Wah, lumayan ya, keras. Jadi dia nggak mau mendengar penjelasan kami, dia begitu keras sampai diteriak-teriak, sampai semua orang melihat, sampai disuruhnya suster untuk mengusir kami, coba contoh. Waduh, pengalamannya lumayan. Ya, nggak apa-apa sih. Itu kan bukan kita yang diusir ya, tapi Tuhan kita ya. Jadi selain mengatakan yang begitu, kami juga pernah merasakan yang sangat terhibur lah istilahnya. Ada orang sakit yang pernah kami injili, akhirnya imannya begitu kuat sampai dia meninggal juga ada, contoh. Oh, puji Tuhan ya. Ya. Padahal ya, dia kan sama sekali nggak mengerti, anak-anaknya juga tidak suka lah. Nggak suka kami memberitakan Injil kepada mamanya. Tapi yang lucunya, mamanya mungkin saya rasa Roh Kudus bekerja atas dia, sampai dia pulang ke rumah, dia mencari telepon saya, dia panggil saya ke rumah dia. Oke. Jadi itu suatu kesempatan bagi kami untuk melanjutkan menginjili dia. Menginjili sampai dia ke rumah sakit, bolak-balik kami injili lagi sampai dia meninggal, contoh. Memang belum sempat dibaptis karena suaminya bersikeras tidak mengizinkan. Tapi dia sendiri begitu imannya begitu kuat lah. Dia bilang bagaimanapun tidak baptis pun saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan kedua lagi, katanya gitu. Itu aja contoh. Jadi yang menginjili gitu nggak perlu stres sih. Kadang-kadang kita bisa ketemu ditolak, tapi kadang-kadang puji Tuhan Roh Kudus bekerja, bisa juga kita memenangkan jiwa. Jadi bagi yang mau menginjili, jangan putus asa, go ahead aja. Gitu aja, mantap. Terima kasih buat Cisholing sudah membantu kita memberikan suatu semangat ya, saya bisa katakan semangat. Jadi kadang-kadang ketika kita memberitakan Injil, jangan sampai kita semangatnya patah, tidak mau lagi penginjilan, hanya gara-gara pintu orang itu tertutup untuk kita boleh bisa masuk
dalam menginjili dia. Dan yang menjadi suatu penghiburan adalah ketika orang yang kita layani, ketika kita sampaikan Injil, mereka sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Berarti jangan sampai ada pandangan ketika orang menolak, bukan berarti Roh Kudus tidak hadir di situ, bukan ya. Tetapi ketika mereka menolak, Tuhan pasti punya waktu untuk mereka. Setidaknya ketika kita sudah mengerjakan bagian kita, biarlah Allah juga mengerjakan bagiannya. Begitu ya. Terima kasih Cisholing buat pengalamannya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin menginjili, jangan patah semangat, kita terus maju, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Iya, terima kasih. Mungkin buat teman-teman yang lain, ini kolom chat kayaknya udah rame banget. Udah ada 11 chat. Iya. Oke, ini semua bersifat tanggapan ya, jadi saya tidak baca lagi. Ini bersifat tanggapan-tanggapan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperlengkapi. Dan juga sudah berbagi pengalamannya, begitu ya. Terima kasih. Nah, oke. Ini waktu kita sampai jam berapa ya? Masih sampai jam 9, betul ya? Jam 9, oke. Ini ada lagi di kolom chat. Wah, ini lebih ramai kolom chat ya. Contoh? Ya, silakan. Saya mau ini kasih sedikit ini. Suara saya jelas, contoh? Boleh jelas. Kalau menurut saya sih ya untuk mengabarkan Injil itu sih kalau dibilang sulit sih nggak terlalu sulit ya. Cuma mungkin di kitanya terkadang itu terburu-buru gitu loh. Baru pertama ketemu, baru pertama berkenal, kemudian langsung to the point. Nah, itu belum terbangun satu, maksudnya ada perkenalan dulu, setidaknya ada ada, kalau dari tadi saya lihat dari yang kita bahas ini di Roma 1 ini, itu cukup jelas di mana Paulus itu sebelum dia datang ke Roma, dia menjelaskan dengan jelas inti dan apa yang akan dia lakukan setelah dia sampai di sana, benar kan? Nah, saya rasa ini bisa kita jadikan sebagai satu pembelajaran bagi kita bahwasanya Injil itu nggak bisa sekali bertemu kepada orang-orang yang tidak percaya itu langsung bisa langsung orang itu menjadi percaya gitu loh. Nah, di situnya mungkin kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan dulu, jangan tergesa-gesa, kemudian apalagi kadang kalau kita tergesa-gesa datang ke situ, misalnya ada seseorang yang datang kepada kita dari agama yang lain, kemudian dia mengatakan, kamu kalau tidak percaya dengan si Tuhan saya, kamu akan mati. Nah, gimana kita pasti menanggapi itu, kita akan defense dulu. Beda dengan kalau misalnya kita bertemu, ngobrol dulu, perkenalan dulu, baru kita pelan-pelan masuk. Setidaknya mungkin kalau saya sih pernah sih coba kalau datang perkenalan, kemudian orang itu sedang ada masalah. Nah, hal yang saya tidak mengabarkan Injil segala macam dulu, saya cuma bilang saya Kristen, perbolehkan saya untuk berdoa buat Anda. Itu mungkin step pertama yang saya lakukan. Ya, itu yang saya share mungkin. Oke, terima kasih Kak Ahui ya buat sharingnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari sharingnya adalah ketika kita memberitakan Injil, kita harus nikmati prosesnya. Pendekatan yang dibangun, tujuannya jelas. Pendekatan yang dibangun adalah untuk membangun rasa saling percaya, bisa saling mengenal satu sama lain. Jadinya yang tadi awalnya mungkin pembicaraan topiknya hanya di atas, di permukaan, tapi setelah proses waktu pengenalan yang dalam, kita pembicaranya sudah lebih bisa masuk ke dalam dan dari hati ke hati dan boleh berbicara. Ya, kadang-kadang pembicaraan tentang agama, tentang Tuhan, suatu kepercayaan, itu kadang-kadang sifatnya sensitif. Dan dikatakan tadi ya mungkin kita bisa diusir, kita bisa diteriaki, ataupun kita bisa ditolak, itu memang kesannya terkesan sensitif. Nah, ini saya punya pengalaman begini. Saya pernah diberikan masukan
kepada oleh suatu jemaat. Dikatakan begini. Sebenarnya penginjilan itu ada dua modelnya katanya. Kalau tadi yang disebutkan Ko Ahoy itu adalah orang dekat. Orang dekat yang bisa kita prosesnya itu ada dari pengenalan, kunjungan, boleh doakan, sampai akhirnya pada kita boleh menyatakan Kristus kepada dia. Itu yang pertama. Kemudian penginjilan yang kedua, ada tipikalnya ketika kita bertemu orang itu hanya sekali. Mungkin di dalam perjalanan ketika kita naik bis, naik pesawat, naik kereta api, hanya cuma sekali ketemu di saat itu. Lalu apakah kita harus juga melakukan perkenalan dulu? Iya, kalau ketemu lagi, kalau nggak ketemu. Jadi jemaat itu mengatakan begini, berarti kalau saya seharusnya hari itu memberitakan Injil, tetapi karena saya menundanya, akhirnya saya tidak pernah ketemu dia lagi, dan nanti akhirnya dia binasa, apakah saya bisa dipersalahkan Tuhan? No, kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, jadi kalau ini misalnya kita boleh diskusikan, kira-kira kita bisa melihat ini menjadi satu gambaran. Ada dua orang yang tipikalnya kita dekat karena ada prosesnya, kita bisa intens. Yang kedua, ketika kita mau menginjili, mau menyatakan Kristus kepada dia, di tipe orang yang cuma sekali ketemu, dan kita nggak akan pernah ketemu lagi. Nah, kira-kira ini kan pasti pendekatannya berbeda, cara bicaranya juga berbeda, pasti akan mengalami kesulitannya di situ. Nah, gitu. Silakan buat teman-teman, ini kolom chat sudah rame lagi. Oke, ada pertanyaan dari Evans. Berarti cara penginjilan itu berdasarkan konteks ya, contoh. Kemudian dari Angelin, tips sukses penginjilan ke teman gimana contoh? Waduh, ini bisa ya. Berarti cara penginjilan itu berdasarkan konteks. Iya, jadi menurut saya ada berdasarkan konteks juga ya. Ya kalau kita ketemunya hanya sekali, nanti teman-teman boleh tanggapi. Saya pernah ketemu seseorang sekali, penjual. Ya sebenarnya saya bisa lagi ketemu dia di situ gitu ya. Tapi di daerahnya yang berbeda. Ketika kita boleh menceritakan Kristus di situ, saya punya pengalaman adalah bukan bagaimana saya menceritakan si Kristusnya ke orang itu, tapi saya memberikan kesaksian bagaimana Kristus kerja dalam diri saya. Jadi seperti itu tipsnya yang bisa saya kasih. Ketika saya cuma ketemu orang itu satu kali, entah itu di pesawat, di kereta api, di kapal laut, di angkutan umum, di Gojek, di GrabCar. Jadi saya lebih menceritakan ke dia, bukan langsung, Anda percaya nggak Yesus Kristus? Anda percaya nggak? Kalau nggak percaya nanti masuk neraka atau bla bla bla. Tapi yang saya berikan kesaksian kepada orang itu adalah seperti ini. Bagaimana saya menceritakan diri saya yang ditolong Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang dipulihkan Tuhan. Jadi istilahnya saya ceritakan Yesusnya bekerja dalam diri saya, sebelum saya ceritakan bagaimana Yesus bekerja di diri dia. Jadi itu tipsnya, ketika mungkin kita bisa ketemu hanya cuma satu kali pertemuan, yang kita sampaikan, yang kita saksikan adalah bagaimana ketika kitanya bertemu dengan Tuhannya, dan kita saksikan itu kepada orang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Ini ada chat lagi, sorry. Tips sukses penginjilan ke teman-teman, gimana contoh? Ini ada yang memberikan, tadi tipsnya sudah dijelaskan ya, Angel ya. Jadi mungkin bisa diambil dari situ. Contoh Indra. Ya. Contoh, mungkin sebelum menginjili, kita lihat panggilan sih. Di sini ada hal yang menarik. Gimana tuh? Rasul Paulus, ketika dia menginjili, dia sadar panggilannya sebagai rasul. Yang pertama. Ya. Bagaimana dia sadar panggilannya adalah seorang rasul yang dipanggil Tuhan. Ayat 1, ayat 2 udah ngomong. Terus, kita juga sebelum dia menginjili, dia ingat apa yang Kristus telah buat bagi dia. Dia ingat bagaimana Kristus yang telah mati bagi dia, Kristus yang telah bangkit bagi dia, dia ingat status dia. Bahwa Kristus statusnya sebagai rasul, dan juga apa yang udah Kristus buat dia. Itu modal utama ketika dia mau menginjili. Banyak orang zaman sekarang itu nggak sadar dengan kekristenannya, nggak sadar dengan panggilan dia sebagai orang Kristen. Kadang orang nggak mau, bukan metode penginjilan banyak hal yang dilakukan bisa penginjilan, tapi status orang Kristen, apakah benar-benar kita sandang yang harus menginjili? Apakah kita benar-benar sadar bahwa Kristus itu benar-benar mati buat kita, benar-benar bangkit buat kita?
Nah, Paulus juga himbau di sini kalau saya lihat. Himbau bahwa orang-orang Roma juga menerima hal demikian. Iya. Orang-orang Roma juga terima demikian. Jadi bahasa kasarnya gini ya, kalau kamu sadar bahwa kamu tuh orang Kristen, kalau kamu sadar bahwa kamu itu, Yesus itu udah berbuat banyak hal buat kamu, ya selayaknya kamu memberitakan hal itu, memberitakan bahwa kabar baik itu, Injil tersebut. Ya. Jadi ngomongin panggilan dan apa yang telah Yesus buat. Oke. Ada lagi contoh Andi? Udah cukup contoh? Oke, terima kasih. Jadi yang bisa saya dapatkan dari contoh Andi adalah ketika kita sadar betul status kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih-Nya Tuhan, yang sudah mengalami pengorbanannya Kristus, kita sudah orang-orang yang ditebus oleh Kristus, kita orang-orang yang sudah dikasihi dan menjadi miliknya Kristus. Seharusnya setiap elemen yang sudah kita dapat, yang saya bisa katakan kita sudah dapat bahasa kasih-Nya Kristus, kita sudah mengalami Dia, akan sangat ironis bila kita tidak membagikan itu kepada orang lain. Begitu ya. So, metode penginjilan banyak, tips-tipsnya untuk prinsipnya itu banyak, bahkan di waktu itu Tuhan bisa kasih kita hikmat bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang itu. Namun yang menjadi suatu kritikan pedas kepada setiap orang percaya saat ini, apakah kita juga mengalami yang dikatakan Paulus begitu ya, bagaimana dia sendiri pun punya niat misinya dahsyat, gitu ya, dia mau juga boleh memberitakan Injil, serta merta itu bisa menjadikan orang lain juga boleh mempunyai semangat yang sama seperti Paulus begitu ya. Terima kasih buat contoh Andi. Ada lagi? Ini di kolom chat ada lagi? Oke. Contoh. Ya, C. Oh, sorry ya. Enggak, Ya, tadi boleh. saya mau lanjut yang Contoh bilang tadi. Boleh, Contoh C. bilang mungkin ketemu itu orang sekali saja. Itu Ya. seperti yang kami alami juga. Contoh. Karena Ya. orang yang sakit itu, yang terbaring di rumah sakit itu, kita tidak tahu kapan dia Kapan dia meninggal. Iya, betul. Jadi sering sekali hari ini kita udah injili, nanti beberapa hari kemudian waktu kita WhatsApp dia, udah anaknya yang jawab, aduh itu koko saya udah meninggal, koko saya udah meninggal, AI saya udah meninggal gitu loh contoh. Jadi kalau kita masih mau pendekatan, sepertinya nggak keburu nanti contoh. Jadi kami biasanya melihat juga sih. Melihat sih. Kalau dia mungkin penyakitnya cuma sekedar flu-flu gitu ya, kecuali COVID ya contoh ya. Nah, kalau yang penyakitnya agak enteng mungkin kita caranya dengan pendekatan dulu. Tapi kalau rasa-rasanya dia sudah di kanker yang udah kronis begitu, biasanya stadium kami akhir langsung ya. Tahu ya. Kadang-kadang kami bisa menyesal, aduh hari itu kok saya nggak bilang ya, kok nggak gini ya, aduh udah dipanggil dia ya, kita sampai bisa merasa begitu contoh. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Ya betul, jadi tadi seperti yang sudah teman-teman juga ada kasih masukan, bahwa ketika melihat itu ada suatu konteks yang kita, itu kasus khusus, ya ketika kita melihat orang yang benar-benar seperti sudah, kaki kanannya sudah tidak di situ gitu ya. Jadi ada kesan seperti kalau kita tidak menyampaikan yang saat itu, maka kita akan rasa bersalah sekali kepada Tuhan, betul? Tapi yang kita melihat ketika kita menyampaikan Injil kepada dia, menyampaikan Kristus kepada dia, yang kita percaya adalah kita sudah melakukan apa yang sudah kita kerjakan, maka saya yakini juga Tuhan bisa melihat itu, begitu ya. Melihat bagaimana setiap proses yang mau kita kerjakan, baik itu mungkin tidak bisa lakukan pendekatan, harus to the point saat itu, ataupun lewat setiap proses. Intinya, mau lewat proses dan ketika langsung tembak di tempat, itu pasti ada cara kerja Tuhan juga untuk memberikan kita hikmat dalam penginjilan itu. Begitu ya. Terima kasih buat respon dari rekan-rekan sekalian. Masih ada waktu untuk kita boleh berdiskusi. Jika ada yang ingin mau menambahkan tadi bagaimana tentang penginjilan kita yang efisien. Ini ada dari Evan, penginjilan yang paling efisien adalah melalui kesaksian hidup kita. Ya, betul sekali, terima kasih. Kita seperti surat yang terbuka, begitu, surat yang dibaca. Jadi setiap
kehidupan kita, gerak-gerik kita itu paling efisien untuk menjadi penginjilan, begitu ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ada satu, ya kalau tidak ada, saya menyampaikan satu ulasan. Anda setuju kalau misalnya saya bilang katakan begini. Jadi kita bisa melihat dalam suratnya Paulus dari Salam ayat 1 sampai ayat 7 ini, kita bisa melihat jelas bahwa ketika Paulus sedang memberitakan pemberitaan tentang Injil, tentang karya keselamatan Kristus, sebenarnya ini bukan Paulus yang baru pertama kali mulai. Jadi istilahnya bukan pertama kali Paulus yang mendengungkan tentang pemberitaan Injil, tentang anaknya yang menurut daging akan diperanakan dari keturunan Daud, kemudian dialah Allah yang akan berkuasa, yang akan menjadi pendamai, jadi perantara antara manusia dengan Allah. Jadi kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya pemberitaan mengenai kabar baik ini, itu udah jauh duluan Tuhan kerjakan. Di dalam kitab Kejadian 3:15, kita boleh bisa melihat di sana, bagaimana pemberitaan mengenai kabar baik ini, saat manusia jatuh dalam dosa, itu udah dimulai dari Allah sendiri, inisiatifnya Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Kemudian janji ini itu dilanjutkan. Ya nanti melalui Abraham, bahkan nanti janji penebusan, penyelamatan ini itu terus berlanjut. Sampai nanti kepada keturunan Yehuda, bahkan nanti sampai garis keturunan Sang Mesias. Yang tadi udah dijelaskan di ayat yang ke-3 gitu ya, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, jadi tentang kabar baik ini, tentang karya penyelamatannya ini, bukan baru Paulus yang dengungkan, tetapi sudah dari zamannya dari Allah sendiri pun, ketika manusia jatuh dalam dosa, inisiatif Allah untuk memberikan satu perdamaian, karya penebusan, manusia jatuh dalam dosa, sudah dimulai dari Allah itu sendiri. Sehingga sampai pada masa saat ini, itu menjadi satu pemberitaan yang terus didengungkan, satu pemberitaan yang terus diberitakan untuk orang-orang. Karena saya yakin dan percaya Allah tidak mau satu orang pun binasa karena dosa. Iya. Ada satu kesimpulan yang saya buat. Pemberitaan Injil itu bukan hanya sekedar menakut-nakuti agar saya dan saudara tidak masuk neraka. Tetapi pemberitaan Injil itu juga ingin menekankan suatu kedekatan, relasi yang ingin Allah bangun antara saya dengan Tuhan, Anda dengan Tuhan. Jadi pemberitaan Injil itu bukan hanya sekedar seperti kayak ditakut-takutin. Kalau tidak percaya kepada Kristus, tidak mengenal Kristus akan masuk neraka. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi yang menjadi good news-nya juga adalah ketika Injil itu diberitakan, ketika Injil itu didengar, kabar baik itu didengar, Allah itu mempunyai satu kerinduan. Bagaimana saya dan Anda terus bisa berelasi dengan Dia. Dan lewat kedekatan yang kita bangun dengan Dia, semakin membawa iman kita boleh bertumbuh, mengarah kepada Dia. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Buat setiap, ini kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya tutup lagi. Masih adakah pertanyaan yang boleh di-sharingkan? Ada? Tidak ada? Oke, buat rekan-rekan semua, saudara-saudara sekalian semua, terima kasih sudah boleh bergabung di dalam PA online, kelas online ini, di dalam membahas tadi salam dari ayat 1 sampai ayat 7 surat Roma. Biarlah pembicaraan kita, perbincangan kita ini boleh kita ambil suatu hal yang bermakna dan yang bisa kita pelajari. Untuk rekan-rekan semua, untuk di Kamis yang akan datang, boleh juga mengajak rekan-rekan, bahkan saudara-saudara atau orang yang sedang kita injili, dan mereka sudah mau terbuka, boleh diajak bergabung untuk bersama-sama kita boleh belajar firman Tuhan dari surat Roma ini.
yang sudah diberikan kepada kita, teksnya, naskahnya. Dan jika ada saran dan juga kritikan atau masukan, nanti boleh hubungi Contoh Anto untuk menjadi bahan evaluasi kami di dalam mengerjakan PA ini. Dan biarlah senantiasa yang menjadi satu kerinduan kita, bukan hanya kita belajar mengisi kognitif kita, pengetahuan kita saja, tapi ketika kita belajar firman Tuhan ini, kita semakin juga mempunyai relasi maupun pengenalan yang lebih dalam lagi, yang dekat lagi dengan Yesus Kristus. Dan biarlah senantiasa kita Roma ini juga boleh membantu setiap kita boleh mengasah kembali ya firman-firman Tuhan. Ada masih banyak keseruan-keseruan di dalamnya, ke depannya kita akan boleh bisa lihat, baik dalam setiap penyaji, nanti akan memberikan ulasan, kita boleh sama-sama diberkati. Ini ada, bentar saya boleh bacakan pesan dari Ko Ahui ya. Saran saya link acara PA ini agar di-share di WA Gaming Gloria supaya jemaat bisa tahu. Terima kasih kok. Ini sudah di-share dan biarlah senantiasa semakin banyak orang yang boleh terus tergerak dan terus rindu dan haus akan firman Tuhan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah boleh bergabung. Akhirnya senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Ya. Sebagai penutup, saya boleh minta dengan kasih Pendeta Bunsui Tigor boleh membawa kita di dalam doa dalam menutup sesi PA online kita dari surat Roma ayat 1 sampai ayat 7 pasal 1. Terima kasih. Silakan Bos Bunsui. Baik, saudara-saudara, kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih malam ini kami sudah menggunakan waktu 1,5 jam dapat belajar dari surat Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memperlengkapi sehingga apa yang kami sudah dengar, kami pelajari menjadi bahagian hidup kami yang perlu kami praktekkan. Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat rekan-rekan. Apakah ada pengumuman dari Contoh Anto? Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih. Ada dari Contoh Anto, ada pengumuman tambahan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Berarti kita tutup pertemuan PA online kita malam hari ini. Selamat menikmati kebaikan Tuhan dan selamat bertumbuh dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.